Maria Magdalena SAG, guru di SMP Negeri 2 Ketungau Hilir, mengajar pendidikan dan pengajaran agama Katolik dan budi pekerti pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan jumlah 9 kelas. Sekian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Ya. Oke, kita berjumpa lagi pada materi agama Katolik ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa di situ? Kemampuanku terbatas. Nah, baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu kemampuanku terbatas, kita awali dulu dengan doa. Baik, silakan Kak Tika Mahera pimpin doa. Baik, terima kasih Kak Tika Mahera. Nah, baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Materinya kemarin? Minggu lalu? Aku memiliki kemampuan. Ya. Nah, baik. Aku memiliki kemampuan. Namun sebelumnya mari kita cek dulu kehadiran ya. Sepertinya ada yang tidak masuk pada hari ini. Lihat kurang. Oke, Aditya. Ya, izin ya. Rianli. Robi. Setiana. Yunita. Dan Nika. Baik. Jadi dua orang tidak hadir ya. Jadi minggu lalu sudah belajar tentang aku memiliki kemampuan. Oke. Sudah bersyukurkah kalian dengan kemampuan yang sudah Allah berikan? Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Coba angkat tangannya, siapa yang mau jawab? Silakan. Berdoa. Berdoa tiap hari ya. Oke, baik. Nah, jadi seandainya ya Nak ya, kalau kita itu hidup sendiri di dunia ini, apa sih yang terjadi ya? Kira-kira apa yang terjadi kalau kita hidup sendirian? Bisa nggak kita hidup sendirian? Nggak bisa ya, harus ada orang lain ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih hobi kalian? Coba Ibu tanya Rianli. Main bola. Oke, kalau Laura apa hobinya? Badminton. Di SD dulu sering main? Sering. Oke, bagus ya. Jadi Ibu yakin semuanya punya hobi berbeda-beda ya. Nah, kemudian biasanya kita itu punya kelebihan. Kelebihan misalnya kita bisa berbahasa roh ada. Mungkin di antara kalian ada, atau di luar sana kita biasanya nonton ya. Kalau yang punya kelebihan bisa berbahasa roh itu disebut apa? Coba diangkat tangannya. Apa Laura? Iya, jawabannya itu adalah karunia roh ya. Ya, itu dia. Baik, oke kita lanjut kembali. Nah, kita kembali kepada materi kita yang tadi, yaitu aku memiliki kemampuanku terbatas. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ini coba dibaca sama-sama. Apa tujuannya? Ya, jadi ini tujuan pembelajarannya ya. Dan tujuan pembelajarannya supaya kalian itu tahu ya, memahami. Ya, sudah tahu lalu memahami. Nah, setelah memahami, kalian bisa ya ibaratnya mengidentifikasikan. Oh, ini loh kelemahan saya, ini loh yang saya
Iya, nanti kalau kalian mau lebih tahu lagi, ada bahasa ya? Gak ada ya? Oke, nanti di rumah bisa kalian lebih pelajari lebih dalam lagi siapa itu Nick Fujimi. Itu ada linknya ya, nanti bisa share di grupnya ya. Karena kita sudah ada aturan tidak boleh membawa HP ya. Dan kemudian pun mungkin kalian tidak punya paketnya ya. Dan jaringan di sini juga agak kurang ya, kurang bagus. Jadi ibu harap maklum, kita tidak menggunakan alat elektronik atau apa namanya media online ya. Apa nanti kita bisa menggunakan kertas berupa printout. Oke, kita lanjut ya. Nah, baik, berdiri dulu semuanya. Berdiri ya. Permainan seperti biasa untuk menyegarkan kalian ya, sudah berpikir apa itu gambar, apa itu dan sebagainya. Kita relax sebentar. Oke, tarik nafas dulu. Iya. Permainan ikuti kata saya, ya, bukan gerakan ibu ya. Dengarkan baik-baik, konsentrasi, ya. Ikuti kata saya. Pegang telingamu. Oke, bagus, konsentrasi dulu. Ikuti kata saya. Angkat kaki kirimu. Sudah kiri semua? Oke, konsentrasi. Sekali lagi. Ikuti kata saya. Angkat tangan kananmu. Mau. Oke, silakan buka lagi tangannya. Silakan duduk kembali. Baik. Nah, baik, sekarang lebih mendalami lagi materi kita pada hari ini. Kalian sudah dibagikan dalam kelompok berdiskusi ya, diskusi kelompok. Namun sebelumnya ibu mau tanya, bagaimana tadi ya si Nick Fujimi ya dalam menghadapi keterbatasannya? Bagaimana? Ya tahu? Coba ini ya, dia tadi adalah seorang pria asal Australia ya kan? Nah, dia juga punya sindrom langka, tetra amelia. Dia tidak punya tangan, ya tangannya kecil, ya kakinya juga. Nah, tetapi dia bisa menjadi apa? Iya, dia bisa bermain selancar, berenang, bermain golf. Walaupun dia tidak punya tangan dan kakinya. Artinya, ya, kelemahan atau ketidakmampuan Nick Fujimi ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi halangan ya untuk dia bisa berprestasi, lebih belajar lagi, sehingga dia bisa menjadi orang yang terkenal, sukses, bahkan dia menjadi seorang motivator ya bagi orang-orang yang cacat sepertinya. Nah, jadi pesannya untuk kita, bagi orang-orang kita sudah sempurna ya, punya tangan, punya kaki. Ada yang nggak punya tangan di sini? Punya semua ya. Kakinya lengkap, ada 2? Oke, nah itu. Jadi, tapi tetap saja pasti kita, ibu, kalian semua punya keterbatasan dalam hidup kita. Namun keterbatasan itu tidak boleh menjadi penghalang kita untuk sukses ya. Oke, nah jadi lebih lagi kita akan mendalaminya. Mari kita berdiskusi kelompok. Sudah dibagikan dalam kelompok ya, ibu bagikan. Sebenarnya sini ada linknya ya, itu untuk mengerjakan secara online. Tapi kalian tidak membawa HP, tidak apa-apa. Ibu berikan secara print out. Kerjakan, berdiskusi dengan teman-temannya dalam satu kelompok itu ya. Nah, namanya diskusi harus kerjasama. Silakan. Ya. Silakan tulis nama kelompok.
Oke, baik, waktunya sudah selesai. Mari kita bahas bersama hasil diskusinya, ya. Nah, baik, kita persilahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian diskusi mereka. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Candy. Apa kelemahan dari? Oke, sudah pakai jawabannya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju.
keterbatasan yang kamu miliki itu menghalangi masa depan kamu. Tidak, nggak harus ya. Nah, ya oke. Kita kembali lagi ke Nick Vujicic tadi ya. Nah, Nick Vujicic itu punya keterbatasan yang sangat banyak sekali. Dia orang cacat, punya sindrom juga ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bisa apa? Sukses kan? Nah, dia juga sukses menjadi motivator, bisa mencipta buku. Nah, itu artinya seperti kelompok satu, sekarang katakan kelompok Riali ya, itu sudah mendiskusikan artinya ternyata keterbatasan atau kelemahan yang kita miliki itu tidak menjadi penghalang masa depan kita, tidak menjadi penghalang kita untuk sukses. Jadi seperti yang diungkapkan pada kelompok satu ya, atau kelompok yang ketiga itu tadi, tidak menjadi penghalang. Walau dalam keterbatasan, kata si kelompok satu tadi bilang itu juga merasa terganggu dengan keterbatasan atau kelemahan, ya kan? Seperti tadi ya kan kelompoknya si Kartika. Nah, terus si kelompoknya Riana juga mengungkapkan, iya terganggu dengan keterbatasan. Dari pertanyaannya tadi ya, kenapa ya? Tetap saja memang kita akan merasa risih, merasa kadang kita tidak mau bersyukur dengan keterbatasan yang kita miliki ya. Kadang kita menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan memberi saya kelemahan? Nah, kita kembali lagi kepada Lewi dan Yeremia ya. Awalnya mereka tidak mau dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar baik. Namun Allah berjanji akan menyertai mereka, dan Allah menyatakan bahwa jangan takut dengan kelemahan yang kamu miliki, sebab aku menyertai engkau. Itu yang Allah katakan tadi ya. Nah, jadi apa tadi kelemahan? Tidak menjadikan apa? Ya, tidak menjadikan penghalang untuk sukses kita di masa depan. Tapi jadikanlah kelemahan itu ada sebagai kekuatan kita ya. Dan kita bisa ambil sikap, kita contoh sikap si Lewi dan Yeremia. Akhirnya dia mau karena Allah menyertai kita. Nah, di zaman sekarang apakah Allah juga berbicara atau berkata langsung seperti Allah berbicara kepada Lewi dan Yeremia tadi? Tidak ya. Tetapi kita bisa mengetahuinya dengan orang-orang di sekeliling kita yang mau membantu kita. Dengan keterbatasan yang kita miliki, orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita, mau ya mendampingi kita, mensupport kita supaya kita sukses ke depannya. Contohnya kalian disekolahkan ya. Nah, mungkin kalian ada yang tidak bisa matematika, bahasa Inggris, tapi kalian belajar di sini supaya kelemahan-kelemahan kalian itu bisa kalian gali. Apa sih yang saya tidak bisa? Itu yang akan menjadi batu loncatan kalian ke depannya. Oh, berarti saya harus lebih giat untuk belajar bahasa Inggris, membuka kamus setiap hari ya kan? Oh, saya harus rajin berhitung supaya saya lebih bisa lagi pelajaran matematika, sehingga kelemahan saya itu nanti akan menjadi kekuatan. Seperti Nick Vujicic, Lewi, ya Yeremia, dan banyak tadi gambar-gambar yang diperlihatkan. Walaupun kakinya nggak ada, dia bisa ikut lomba lari, ya kan, juara lagi. Walaupun tangannya nggak ada, dia bisa melukis, dan lukisan adalah waktu berjuang. Walaupun nggak punya kaki tangan, dia bisa menari, dan itu bisa dipanggil oleh kesana kemari, menghasilkan juga. Artinya apa tadi? Kembali lagi, keterbatasan bukan menjadi penghalang kita untuk sukses, ya kan? Dan kita juga harus selalu berserah kepada Tuhan, selalu berdoa dan berusaha kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Seperti Lewi dan Yeremia yang selalu disertai oleh Allah, begitu juga dengan kita. Kita disertai Allah tidak? Iya, disertai ya. Kita selalu didampingi oleh Allah. Maka jangan takut kalau kita punya kelemahan. Nah, begitu ya. Nah, baik. Sebelum kita kegiatan penutup, Ibu ada tugas untuk kalian. Ya, tes simatif. Pilihan ganda sebanyak 20 soal. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit.
kita berdiri terlebih dahulu. Nah, sambil dilihat di depan. Ya, jadi keterbatasan adalah bagian dari hidup yang harus kita terima. Ayo baca sama-sama. Dengan bijaksana, dengan saling mendukung, kita dapat menghadapi segala keterbatasan bersama-sama. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan di balik setiap keterbatasan. Amin. Oke, kita nyanyi dulu lagu seperti biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Oke. Yang masih belum hafal boleh dibuka bukunya. Tarik nafas dulu biar suaranya bagus. Ya, 1, 2, 3.